jiwa, raga, fisik kita, hati, kita harus persiapkan. Nah, kita siapkan betul. Oh ya, ini kita mau masuk nih. Kita sudah melakukan aktivitas 11 bulan gitu. Allah cuma minta 1 bulan untuk memperbanyak ibadah. Ya, 11 bulan kita mungkin sudah disibukkan dengan dunia. Sudahkah kita persiapan menyambut ya, persiapan menyambut bulan yang luar biasa. Nah, menyambut bulan yang luar biasa. Ya, misalnya ah, ada istilah tahrib Ramadan gitu. Jadi kalau di pondok di Usman kemarin santri-santri kita minta untuk menghias pondoknya masing-masing, rumah Qur'annya masing-masing, ada keliling apa namanya pawai gitu ya. Untuk benar-benar merasakan bahwa ya sebenarnya bukan masalah pawainya, tapi bagaimana kita tuh benar-benar bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan ya. Bagaimana kita benar-benar mempersiapkan diri kita, hati kita bahwa oh ya ini kita dengan sadar kita sedang memasuki bulan Ramadan. Ini bulan spesial ya. Kita mau kedatangan tamu istimewa, maka kita harus benar-benar persiapan dengan matang ya, jiwa, raga dan lain-lain ya. Nah, maka yang berikutnya adalah bagaimana kita menanamkan niat itu benar-benar masuk dalam diri kita bahwa kita niatkan ya Allah, Ramadan ini menjadi momen di mana saya ingin mendapatkan pengampunan, momen di mana bulan ini saya ingin doa-doa dikabulkan. Doa terbaik kita adalah memohon ampunan kepada Allah. Nah, maka niat inilah yang harus kita tanamkan. Bagaimana kita benar-benar menyiapkan diri kita masuk dalam bulan Ramadan agar Allah ampuni dosa kita, terima tobat kita, dan luluskan dalam predikat takwa. Nah, ini yang harus benar-benar kita perbarui terus niatnya. Bahkan setiap malam kalau perlu kita niatkan ulang lagi, niatkan ulang lagi, niatkan ulang lagi. Ya. Nah, benar-benar kita siapkan diri kita, ya, persiapkan mental kita, siapkan kegiatan kita, siapkan niat terbaik kita untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, baru siapkan yang lain-lainnya, ya. Nah, siapkan niat kita, siapkan mental kita, ya. Dan Masya Allah ya, Abi kemarin pada saat akhir tahun bulan Desember, saat klien-klien raker semua gitu ya, Abi bilang sama Umi, Umi, Ramadan tahun ini, Ramadan 2025, kalau bisa jadwalnya jangan padat-padat ya. Abi pengen itikaf gitu, rasanya sudah bertahun-tahun, berapa tahun ini itikaf nggak bisa full, nggak bisa optimal. Kadang di bulan Ramadan pun masih penuh dengan jadwal coaching, klien, training, dan yang lain-lainnya. Nah, seolah Abi menyampaikan gitu ke Umi ya. Kenapa? Karena memang memancang niat, niat pengen benar-benar bisa di Ramadan ini mendapatkan kebaikan, mendapatkan ampunan, mendapatkan banyak waktu untuk bisa beribadah. Nah, pada Allah ya kami baru raker bulan Februari setelah GBU kemarin. Pada saat raker dimasukkan jadwal, ternyata jadwalnya di bulan Ramadan ini full dari awal sampai akhir. Ada jadwal klien, coaching, training, dan seterusnya. Sedih sebenarnya hati kecil. Kenapa? Karena aduh kayaknya nggak dapat lagi jadwal itikaf gitu ya. Tapi dalam hati itu sudah niat sebenarnya. Sudah diniatkan ya Allah pengen banget Ramadan ini bisa bisa apa namanya itikaf Ramadan ini bisa memperbanyak ibadah gitu. Masya Allah. Nah, ternyata Allah punya rencana yang begitu luar biasa ya. Ya, kalau kita udah niatkan yang begitu kuat gitu ya, Masya Allah ternyata nggak lama dari itu Bang EN, GIN telepon. Ustaz Adi pertama Narasindo video call bahkan beliau kan setelah dari GBU langsung umroh ya, umroh bersama Ustaz Farul Roji juga umroh juga gitu, di sana ada Ayahman juga lagi umroh, video call gitu. Nah, beliau video call nanyakan kabar, ngasih nasihat dan lain-lain. Ayahman ngasih nasihat, ya Ustaz Farul Roji ngasih nasihat dari Mekah saat itu. Dan setelah itu di akhir ditutup. Udahlah coach, ayo istirahat sebentar. Itikaf Ramadan ini kalau bisa kita di haram ya gitu. Masya Allah. Nah itu pesan beliau. Padahal itu masih belum bulan Ramadan ya. Beliau umroh pada saat bulan Februari ya. Februari pertengahan. Ayo itikaf gitu. Nah, ah, Abi waktu itu cuma bilang, Insya Allah Bismillah doakan. Pengen banget bisa itikaf ya. Bisa apalagi itikafnya di tanah suci. Awas apa yang nggak mau ya. Pengen banget gitu ya. Qadar Allah, Masya Allah selesai dari itu. eh, Bang En minta, ayo mana paspor, apa segala macam semuanya gitu ya. Dan Masya Allah ternyata ya Allah selalu punya rencana dan Alhamdulillah tahun ini 10 hari pertama kemarin bisa itikaf di Tanah Suci ya. Padahal mintanya sama Allah cuma pengen itikafnya di Indonesia. Ternyata Allah punya rencana lebih baik. Ternyata Allah kasih undangan bisa berangkat ke Tanah Suci. Nah inilah pentingnya bagaimana kita
memancang niat kita untuk kita benar-benar bisa mendapatkan predikat tadi, predikat yang di akhir puasa yang diterima. Nah, ini adalah inputnya, perbaiki persiapan ya, bagaimana kita menyambut dengan baik ya. Kalau ibu-ibu mungkin sudah nyiapin makanan, masakan dan lain-lain gitu ya. Nah, maka yang terpenting adalah membersihkan hati kita, memancang niat untuk kita bisa berpuasa di tahun ini. Berikutnya adalah puasa. Nah, dalam konteks puasa, puasa ini adalah apa? Puasa kita adalah bagaimana kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa kita bagaimana kita bisa menahan nafsu kita, ya, menahan nafsu. Nah, maka kita perbanyak ibadah. Apa? Baca Quran, ya, karena Ramadan ini adalah bulannya Quran. Perbanyak, perbanyak Quran kita, ya. Pagi, siang, sore, malam, sela-selanya. Usahakan punya target 1 bulan ini hatam, ya. Syukur-syukur hatamnya bisa 2 kali, 3 kali, ya. Perbanyak apa? Sholat. Banyak sholat gitu ya, sholat wajib difulkan gitu ya. Sholat sunnahnya kita tambahkan, kita perbanyak, tambah taraweh, tambah qiyamul lail dan seterusnya, maka insya Allah akan banyak kebaikan di sana. Quran ya, karena bulannya Ramadan ini adalah bulannya Quran. Quran turun, nuzul Quran, Lailatul Qadar. Ini adalah bulan di mana Quran itu diturunkan di muka bumi sehingga semua yang nempel dengan Quran itu menjadi mulia, ya, karena Al-Quran sendiri adalah perkataan zat yang maha mulia, Allah sendiri. Ini kata-katanya Allah yang dibawa oleh malaikat, malaikatnya pun menjadi malaikat yang sangat mulia, malaikat Jibril diturunkan ke muka bumi di 1 bulan namanya bulan Ramadan, menjadi bulan yang paling mulia, dan diturunkan di 1 malam yang malamnya menjadi malam lebih baik daripada 1.000 bulan, ya, malam Lailatul Qadar, yang diturunkan kepada seorang manusia namanya Nabi Muhammad SAW, dan alhamdulillah Rasul kita menjadi Rasul dan juga manusia paling mulia di muka bumi ini. Ya, maka barang siapa nempel dengan Quran maka insya Allah menjadi mulia. Nah, maka Ramadan ini mumpung dilipat gandakan kebaikan dan pahala kita, ayo gaspol baca Qurannya, ya, ditambahin. Begitu juga dengan sholat kita. Ya, Masya Allah, sholat kita tambahkan kebaikan, banyak sekali kebaikan. Ya, walaupun kita sudah sholat apa namanya tarawih malam hari gitu ya, setelah Isya, nanti bangun lagi sebelum sahur, kita nanti tambahin lagi dengan qiyamul lail. Masya Allah, lakukan gitu ya. Barang siapa sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai witir, maka dia seperti sholat qiyamul lail semalam penuh. Masya Allah tuh, semalam penuh. Ya, ini bayangin ya. Nah, maka kita bisa utamakan, maksimalkan ya. Kita utamakan perbanyak sholat-sholat kita. Nah, perbanyak ibadah ya. Nah, apalagi banyak sedekah. Rasulullah pada saat bulan Ramadan itu sedekahnya seperti angin, wus 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 gitu. Nah, maka kalau bisa kita perbanyak sedekah kita juga, sedekah dibanyakin ya, sedekah dibanyakin. Nah, maka kalau bisa teman-teman lakukan sebanyak-banyaknya ya. Bulan ini bulan penuh kebaikan. Nah, maka teman-teman ya, para wakif PPSB, ayo sedekah gitu ya. Para wakif apa namanya, entrepreneur, uh, ayo jalan semua gitu. Nah, kenapa? Karena kemarin Nabi pun melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ketika di Mekah, di Madinah, orang berebut untuk bersedekah. Sedekah itu rebutan gitu. Jadi yang antri panjang itu antri orang bawa troli mau nganter makanan untuk berbuka iftar barengnya kita di Mekah dan Madinah. Di Indonesia orang antri untuk terima sedekah. Kalau di sana yang antri itu untuk memberikan sedekah. Bahkan kita jalan aja ditarik-tarik sama orang untuk makan makanan buka puasanya mereka gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, maka ini 3 ya, Quran, ya, sholat, sedekah, dan tentu juga ibadah-ibadah yang lain diperbanyak. Karena waktu kita terbatas, dilanjutkan. Nah, berikutnya apa? Banyak-banyak mohon ampunan. Banyak-banyak mohon ampunan selama bulan Ramadan ya, karena banyak fadilah, salah satunya bagaimana kita bisa dibebaskan dari api neraka. Nah, maka banyak-banyak mohon ampunan, minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosaku, dosa keluarga besar ya, dan jauhkan dari siksa api neraka dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya. Kalau bisa diampuni kesalahannya, tidak tersisa sedikit apapun, dan tidak ada yang bisa tersentuh dengan api neraka. Nah, mohon doa sama Allah sebaik mungkin. Mohon ampunan, istighfar yang banyak ya. Bagaimana kita mengingat kesalahan dosa-dosa kita di masa lalu. Mohon ampunan ya. Dan yang terakhir, semoga kita bisa mendapat predikat takwa. Nah, predikat kita semoga bisa menjadi predikat orang-orang yang takwa. Orang-orang yang hanya takut kepada Allah ya.
takut pada Allah. Sehingga orang-orang yang takut ini menjadi taat. Nah, menjalankan perintah, dijalankan dan menjauhi larangan. Nah, maka orang-orang yang puasanya dia paripurna, maka setelah dia berpuasa akan menjadi semakin takut kepada Allah, menjadi semakin taat kepada Allah, semakin aktif semangat mencintai mengerjakan perintahnya dan semakin menjauhi larangannya. Nah, maka kita buat ukuran keberhasilan. Apakah puasa kita ini kira-kira sudah paripurna atau belum? Nah, maka bagaimana kita memaknai Ramadan ini untuk bisa lebih powerful? Kita ingat tiga hal. Inputnya diperbaiki, prosesnya dioptimalkan, output kita kejar. Ya, input dengan cara kita imani, ya benar-benar Ramadan ini iman kepada Allah, ya kita mengimani perintahnya. Yang kedua, proses sebaik mungkin bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu kita, dan output sebaik mungkin bagaimana kita bisa menjadi insan-insan yang semakin bertakwa. Salah, mungkin itu yang bisa Abi sampaikan ya di sesi berikutnya. Nah, Pak Fadol, saya kembalikan kepada Satodi mungkin kalau ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Abi atas penyampaiannya. Berikut yang akan kami laporkan terkait kegiatan Pondok Entrepreneur Usman untuk di pekan Maret untuk yang kedua. Bismillah, weekly report dari Pondok Entrepreneur Usman bin Affan dari Yayasan Usman bin Affan. Untuk proses pengajaran di TPA Lampung, alhamdulillah pada pekan kemarin terlaksana Gebiar Ramadan dari 3 lokasi TPA yang ada di Lampung. Kemudian di sini ada kegiatan dan buka bersama sambil juga melatih anak-anak dalam kaligrafi ataupun mungkin menggambar. Kemudian termasuk juga di TPA Batanghari Ogan, di sini bisa dilihat ada juga staf pengajar dan kemudian juga proses yang dilakukan setiap harinya juga alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga antusiasme daripada santri juga semakin meningkat. Ini untuk TPA Pondok Usman. Kemarin diadakan di sini dibagi dari beberapa kelompok, kemudian disatukan di dalam di kawasan ini Pondok Usman Lampung. Untuk Staba, Sekolah Tafidz dan Balita Gria Santa, itu anak-anak dilatih untuk bisa menunaikan sholat tepat waktu sambil berjamaah dan juga kegiatan belajar mengajar terlaksana setiap harinya ada di kelas siang dan juga kelas sore. Kemudian untuk Staba Saujajar ini untuk anak balita yang dipandu oleh Ustadz Hisham dan juga ini untuk Staba Villa Bukit Tidar di beberapa tempat untuk beberapa yang private. Kemudian untuk pesantren entrepreneur, Pondok Entrepreneur Usman, ini alhamdulillah untuk saat ini ada 2 mahasiswa yang masih melaksanakan menyelesaikan perkuliahan dan juga setiap harinya menyelesaikan tilawah Al-Quran. Adapun kemarin telah kita laksanakan dari program berbagi paket takjil sebanyak 100 paket untuk kami bagikan di Dusun Duret di Giri Purno. Baik, selanjutnya yakni sesi tanya jawab kepada para Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung menuliskan di kolom obrolan atau kolom chat yang insya Allah nanti akan dijawab langsung oleh Abi Ridwan. Oke, mungkin akan saya mulai dari pertanyaan yang berkaitan dengan Ramadan ini, Abi. Bagaimana kemudian kita ini bisa melihat hasil daripada takwa tersebut, apakah takwa tersebut menghasilkan perubahan dari dalam diri yang dirasakan oleh diri kita sendiri saja, ataukah
juga bisa dirasakan oleh orang sekitar. Karena terkadang sudah berpuluh-puluh kali Ramadan kita lalui, setelah berlalu mungkin rasanya biasa aja. Ada mungkin dari kita atau mungkin saya pribadi juga merasakan apa yang tersisa dari Ramadan ini. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan, kira-kira indikator daripada takwa yang dihasilkan dari sebulan penuh kita berpuasa ini sebenarnya apa saja, Abi? Baik. Takwa tadi berasal dari kata takut yang bisa kita jawantahkan menjadi semakin taat gitu ya. Orang takut itu dia akan taat. Nah, maka ketika kita memahami contoh sederhananya bahwa Ramadan ini adalah tempat penempaan kayak tadi berproses karena kita akan memperbanyak ibadah, pelatihan selama 1 bulan gitu ya. Yang tadinya sholatnya mungkin kita nggak tepat waktu, kita mungkin selama Ramadan kita paksa tepat waktu. Yang tadinya kita mungkin baca Quran jarang-jarang, kita paksa setiap hari baca Quran. Yang tadinya mungkin kita sholat malam jarang-jarang, kita paksa tarawih tiap malam, kita paksa qiyamul lail gitu ya. Yang tadinya kita mungkin berbuat maksiat, Ramadan kita menahan puasa ya, walaupun nggak ada yang melihat. Ramadan, puasa itu ibadah yang sangat-sangat menguji keikhlasan. Kenapa? Karena orang puasa kan nggak ada yang tahu kita puasa atau nggak puasa ya. Antum puasa atau nggak puasa nggak ada yang tahu. Gitu. Yang tahu hanya kita dan Allah gitu. Misalnya kita bilang wah kayaknya puasa, tapi ternyata di belakang makan kan juga nggak ada yang ngerti dia puasa atau nggak puasa kan gitu. Maka ibadah ini yang tahu kita dan Allah. Nah ini keikhlasan. Nah maka ibarat kita ditempa ya selama 1 bulan, dilatih, di training, di kawah condro di muka yang namanya Ramadan. Maka setelah Ramadan menjadi indikator ketakwaan kita meningkat adalah bekas puasa. Bekas puasa artinya apa? Bekas puasa itu adalah apa yang selalu kita optimalkan selama Ramadan meningkat nggak sebelum Ramadan. Jadi kalau ibarat kita punya KPI, KPI-nya bisa kita ukur. Oh sebelum Ramadan sholat kita mungkin masih sering telat. Setelah Ramadan apakah meningkat menjadi semakin lebih disiplin? Oh, sebelum Ramadan puasa kita sholat kita mungkin cepat-cepat. Setelah Ramadan, apakah kita semakin tumak nina? Sebelum Ramadan kita jarang qiyamul lail. Setelah Ramadan, apakah kita qiyamul lail? Sebelum Ramadan kita jarang baca Quran. Setelah Ramadan, apakah kita meningkat baca Qurannya? Nah, maka ambillah waktu teman-teman untuk itikaf. Ambillah waktu untuk benar-benar kita mungkin kalau nggak bisa kayak kemarin mungkin habis 10 hari pertama, ada yang mungkin ngambil 10 hari kedua, ada yang mungkin 10 hari ketiga. Cobalah benar-benar gunakan waktu untuk benar-benar bisa me time ya, we time dengan Allah gitu sehingga kita benar-benar bisa menempa diri kita untuk semakin banyak melakukan melakukan amalan-amalan kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan yang itu nanti kita ukur setelah Ramadan ada peningkatan tidak dibanding dengan sebelum Ramadan. Maka indikator keberhasilan Ramadan kita lihat dari seberapa istiqomah kita melakukan kebaikan-kebaikan itu setelah Ramadan. Termasuk yang terpenting adalah kemampuan kita mengelola hati kita untuk menahan hawa nafsu. Orang puasa biasanya jadi jarang marah. Orang puasa biasanya lebih sabar. Orang puasa sering semakin takut untuk berbuat apa namanya maksiat. Ya, dia mau bohong, aku puasa. Mau ngutil barang, aku puasa. Mau korupsi dikit, aku puasa. Itu pasti muncul. Kalau niat kita benar, hati kita itu pasti akan mengingatkan kita. Jangankan yang haram, yang halal aja kita itu mawas diri gitu ya. Artinya yang halal ngelihat makan enak, aku puasa. Nggak usah lah kita bicara tentang mencuri gitu ya. Kita bicara tentang tadi makanan enak aja. Kita bilang dalam diri kita, aku nih puasa, kita puasa, belum berbuka. Nah, maka ketika kita lebih mampu menata, mengelola diri kita, hati kita, ya untuk kita terus bisa lebih baik, maka indikator keberhasilannya setelah Ramadan, apakah kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Nah, indikatornya tidak bisa dibakukan. Kenapa tidak bisa dibakukan? Karena setiap orang berbeda-beda. Nah, tapi yang harus kita lihat before and after ada peningkatan atau tidak. Nah, seandainya ada peningkatan, mungkin belum terlalu banyak, ya alhamdulillah itu bisa kita syukuri. Sholat semakin tepat waktu, ya tambah sunnahnya, tambah lagi qiyamul lailnya, Qur'annya semakin kencang gitu ya, berbuat kebaikannya semakin kencang ya. Eh, Istighfarnya semakin banyak, minta ampunannya semakin banyak, hati lebih sabar, respon lebih baik, maka itu indikator puasa kita berhasil. Tapi kalau kita belum, ya maka banyak-banyak kita bermuhasabah. Jangan-jangan puasa saya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, maka ini yang penting untuk kita bisa kontrol, kita bisa atur, kita bisa review dari diri kita. Baik, ya. Insya Allah mungkin itu.
Baik, jazakumullah khairan Abi. Pertanyaan kedua dari Bu Heti. Selama Ramadan, pahala dilipat gandakan. Adakah ayat atau hadis yang menguatkan? Nah, ini Ustadz Udin yang lebih tahu. Ustadz Udin kalau nggak Ustadz Lutfi. Nah, ini yang suruh cari ayatnya atau hadisnya. Ada nggak yang menyampaikan? Jadi salah satu yang membuat kita untuk meyakini bahwa Ramadan itu melipat gandakan. Nah, ini ada Ustadz Lutfi. Nah, ada Ustadz Lutfi mungkin bisa dijawab. Nah, kita dengerin. Open mic aja Ustadz Lutfi nggak apa-apa. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu ini jawab apa yang tadi di pertanyaan. Baik. Kalau dari sisi hadis atau ayat yang yang hadis yang paling masyhur adalah tentang amal itu mudha'af antara 10 asyra dha'fin sampai sabu'umi'ati dha'fin, antara 10 sampai 700 kali lipat di bulan puasa. Hadis yang masyhur itu tentang uh, uh, somtu soim tasbih itu. Jadi diamnya orang puasa itu tasbih. Wa naumuhu ibadah. Wa kullu amaluhu mudha'af. Ya, jadi diamnya orang puasa itu tasbih, tidurnya itu ibadah, dan semua amalnya dilipat gandakan. Kemudian di hadis lain dijelaskan dari hadis Qudsi, kalau nggak salah saya lupa, ada di salah satu kitab di Mukhtasar Ihya Ulumuddin, silahkan dicek di bab Asrarul Siyam, itu rahasia-rahasia puasa, kalau nggak salah di jilid 2, atau kalau di Mukhtasar Ihya Ulumuddin itu satu jilid, itu di bab ke-8. Insya Allah kemarin baru buka itu untuk jadi materi ngisi, jadi masih ingat. Jadi hadisnya tentang itu tadi, dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat. Dan di riwayat yang lain yang tadi saya sebutkan, wa amaluhu kullu mudha'af, dan semua amal-amal itu dilipat gandakan. Yang sunnah setara wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Adapun kalau memang mau tanya tentang apakah sahih hadisnya, di sini saya bisa menyatakan hadisnya tidak sampai derajat sahih. Ya, hadisnya tidak sampai derajat sahih, akan tetapi kita perlu menggarisbawahi bahwasanya bukti hanya karena hadisnya tidak sahih, maka kita tidak boleh ada kecondongan untuk meninggalkan. Ya, tidak boleh ada kecondongan untuk meninggalkan. Karena mungkin ada kebiasaan dari teman-teman kalau hadisnya nggak sahih langsung ditinggalkan. Ya, itu dalam ilmu hadis itu termasuk ibarat kata nggak adil, nggak adil dalam menghukumi suatu riwayat gitu. Jadi memang ada dalam metode hadis itu ada jarh wa ta'dil, maka dalam menghukumi hadis itu apa derajatnya sampai mana, ya kita perlu untuk mendalami lagi. Akan tetapi ini ada salah satu pendapat dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau salah satu yang menuliskan komentar penjelasan dari Sahih Bukhari. Beliau pengarang kitab Fathul Bari. Beliau menjelaskan bahwasanya kalau beliau lebih ke hadis ini ya, doif ya. Hadis doif itu tetap bisa dilaksanakan, tetap bisa diamalkan, pertama sebagai fadhilul a'mal atau keutamaan-keutamaan untuk beramal. Jadi sebagai motivasi untuk kita untuk tetap melaksanakan kebaikan. Kenapa? Karena ditakutkan hadis yang datang itu benar-benar dari Nabi, sehingga kita nggak seluruhnya meninggalkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang kedua,
selama hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang lain, maka sah-sah saja untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, hadis yang tadi itu yang nggak sampai derajat sahih ataupun yang sampai dhaif itu bisa didukung dengan hadis lain yang memiliki derajat yang lebih kuat, seperti itu. Jadi kalau ada menemukan, terutama di bulan puasa, mungkin ada beberapa yang menyampaikan ini hadisnya nggak sahih, ini hadisnya nggak sahih. Tayyib, nggak masalah ya. Tapi kalau ternyata dari sisi lain hadis itu didukung dengan hadis yang lain yang seirama ya, atau dengan redaksi yang mirip dan sahih atau sampai derajat hasan, silahkan diamalkan. Atau paling tidak bertentangan dengan hadis yang lain, seperti itu. Jadi memang kalau kita mau ambil eh, istilahnya penguatan atau mau ini sahih atau tidak, hadis-hadis tentang dilipat gandakannya amal itu di bulan puasa itu yang masyhur tidak sampai pada derajat sahih. Biasanya sampai hasan atau hasan li ghairi, seperti itu. Tetapi sudah masyhur memang, bahkan kalau kita tahu bahwasanya tanpa tanpa istilahnya masuk lebih dalam lagi ke ilmu hadis, sudah masyhur bahwasanya ya Ramadan memang spesialnya adalah bulannya Allah, maka ya Allah yang membalas sendiri ya, masyhur, apalagi pahala puasa, seperti itu sudah masyhur. Iya, sedikit saja begitu Abi kayaknya. Masya Allah. Iya. Ya, syukron Ustaz Lutfi, ya penjelasannya semoga bisa menguatkan ya. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan mendapat 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Nah, jadi maka ini salah satu yang tadi disampaikan sama Ustaz Lutfi, dan juga ada hadis riwayat dari Ahmad dan Al-Baihaqi. Barang siapa yang melakukan satu amalan sunnah yang baik di bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan satu amalan wajib di bulan lainnya. Dan barang siapa yang melaksanakan satu amalan wajib, maka ia akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan 70 amalan wajib di bulan lainnya. Ya, semoga ini bisa di penguat juga semangat tadi untuk kita terus banyak melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Baik, ya, Iya. silakan satu deh. Baik, pertanyaan ketiga dari Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Apa Waalaikumsalam yang warahmatullahi disampaikan Abi wabarakatuh. barusan, tentu circle di lingkungan berpengaruh. Kalau lingkungan keluarga sudah bisa kita terapkan dalam arti meramaikan Ramadan, terkadang lingkungan daerah agak susah untuk menerapkan hal tersebut. Terkadang ajakan untuk meramaikan bulan Ramadan tidak ada dukungan dari warga sekitar. Bagaimana solusi untuk mengajak warga setempat untuk meramaikan Ramadan? Baik, ya, Masya Allah. Maka itulah esensinya dakwah. Esensi dakwah memang bagaimana kita menularkan kebaikan. Jadi kalau kita misalnya ngerasa tidak dapat dukungan dari warga, masih lebih baik. Kenapa? Karena Rasulullah dulu bukan hanya tidak didukung, tapi dilarang. Ya, ketika Rasulullah menyampaikan syiar-syiar tentang Islam, diancam dibunuh. Nah, insya Allah Pak Toto kan belum sampai diancam dibunuh ya. Belum sampai dilempari batu seperti ketika Rasulullah di Taif ya. Maka sebaik-baik yang bisa kita lakukan, kita tidak bisa merubah orang lain. Kita tidak bisa ngerubah lingkungan. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar. Karena yang mampu merubah itu hanya Allah. Yang mampu merubah lingkungan kita hanya Allah. Tugas kita adalah maksimalkan ikhtiar kita semaksimal mungkin. Maka seperti kita melihat contoh ketika Nabi Yunus pada saat berdakwah beliau ditolak sama lingkungan, sama masyarakatnya, beliau akhirnya menyerah dan akhirnya meninggalkan umatnya. Nah, maka apa yang terjadi? Allah marah, Allah hukum. Ya, dimakanlah sama ikan, gitu ya. Dan ketika dikeluarkan lagi setelah bertaubat, nah maka pada saat selesai dan ketika keluar ternyata bertemu dengan umatnya dan umatnya semuanya sudah beriman. Allah ingin menegaskan bahwa yang mampu memberi hidayah dan membuat orang lain beriman, kata Allah, ya hanya aku sebenarnya. Tugas kita apa? Tugas kita itu hanya berikhtiar. Nah, maka Allah tidak melihat hasilnya sebenarnya dalam konteks dakwah. Yang Allah lihat adalah keikhlasan, ketulusan, keistiqomahan kita dalam berproses. Maka jangan pernah menyerah. Ya, seperti tadi dicontohkan sama Ustaz Ode waktu laporan. Tadi kita di pondok yang baru di apa namanya Batu di Giripurno
ya kita pun akhirnya melakukan apa yang bisa kita lakukan, misalnya bagi-bagi sembako, ya untuk apa menandakan menyambut bulan Ramadan gitu. Nah, ini bagian dari mengajak masyarakat untuk ayo kita menyemarakkan Ramadan. Ayo ini ada apa ya? Ini kita Ramadan gitu. Nah, maka nggak usah berkecil hati ketika lingkungan belum semangat. Maka tugas kita, kitalah yang memulai, kita yang mengajak, kita yang mensyiarkan, dan tidak perlu pusing dengan hasilnya karena yang dinilai sama Allah adalah prosesnya. Maka insya Allah semoga kita terus istiqomah di dalam kebaikan Pak Toto dan teman-teman di Lampung sana. Semoga dikuatkan untuk terus bisa mengajak masyarakat, umat untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, Taib. Baik, Wallahu pertanyaan a'lam. terakhir Abi dari Bu Endang. Izin bertanya Abi, untuk proses di bulan puasa, saat kita berikan suatu program baik ke keluarga dan perusahaan, yaitu barang siapa kalau tilawah sampai khatam 1 kali dapat reward sekian, kalau 2 kali sekian rupiah dan seterusnya. Juga kalau setoran hafalan surat ini dapat reward sekian dan seterusnya. Itu bagaimana kira-kira? Nggak apa-apa, kebaikan. Lanjutkan. Jadi lanjutkan saja. Jadi artinya ketika kita misalnya mengajak orang untuk dia berbuat kebaikan gitu. Memang level terbaik adalah ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Nah, maka Bu Endang ketika membuat reward seperti itu niatkan karena Allah. Ya Allah, aku bersedekah mengajak orang dalam kebaikan dan aku memberi hadiah. Ya nggak apa-apa, tapi niatkan karena Allah ya. Nah, semoga mereka juga mengikuti programnya itu hanyalah sebagai tambahan, tapi yang dicari, diingatkan semata-mata adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jika ada niatan untuk kita berbuat program kebaikan menstimulus dengan apa namanya reward-reward, nggak ada masalah. Lakukan saja. Seperti dulu anak-anak kita waktu kecil mungkin kita memaksa mereka untuk berpuasa, awalnya kita ayo puasa nanti diberikan baju baru. Kira-kira gitu kalau selesai. Nah, itu menyemangati mereka untuk melatih kebiasaan karena keistiqomahan biasanya dimulai dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan dimulai dari sebuah kesadaran. Yang kesadaran itu kadang-kadang dimulai dari paksaan ya. Kadang orang melakukan sesuatu ya dengan dipaksa, dia melakukannya dengan terpaksa, lama-lama karena melakukan terus menerus ya, dibiasakan lama-lama dari terpaksa menjadi biasa, dari biasa lama-lama menjadi suka, suka lama-lama menjadi cinta. Nah, kalau sudah cinta maka insya Allah dia nggak mau meninggalkannya lagi. Nah, maka teman-teman ya, ayo kita luruskan niat kita ya, kita semakin tingkatkan iman kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini, dalam menyambut bulan Ramadan. Ayo kita isi dengan penuh amalan-amalan kebaikan, ya kita tahan hawa nafsu kita, dan terus kita berhusnuzon dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan lupa yang terakhir, ayo kita kejar predikat takwa. Ya, ketika kita selesai dari Ramadan, semoga kita semua menemui diri kita jauh lebih baik, jauh lebih taat, jauh lebih istiqomah dalam beribadah dan dalam kebaikan. Nah, saya doakan semoga semua sahabat-sahabat yang hadir, semua santri yang hadir hari ini, puasanya diterima sama Allah, ya semoga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan penuh sukacita, kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan paripurna, dan semoga Ramadan kita selesai dan kita menjadi semakin bertakwa. Ya. Dan semoga kita semua Allah lindungi, berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, rezeki yang berkah berlimpah, nggak apa-apa banyak ya Allah, yang penting berkah. Dan semoga kita semua diberikan sama Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh dan solihah, hafiz dan hafizah. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, salah dan hilaf kita, dan juga keluarga besar kita. Ya Allah jauhkan dari siksa kubur, siksa api neraka, dan semoga kita semua bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah dan bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, maafkan Abi salah dan hilafnya, yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari kami. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsirah pada Abi Ridwan yang telah menyampaikan uh, ngopi pagi pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan menjadi amal jariah, dan semoga kita yang mendengarkan dapat mengamalkan dan juga berkesan di dalam hati dan amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, eh, Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dimuliakan Allah SWT, mari kita tutup mulai pagi pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.